نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang kisah Ali bin Abi Thalib yang ditunjuk oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk memimpin perang Khaybar, dan waktu itu Ali bin Abi Thalib dalam keadaan sakit mata. Begitu disentuh oleh Nabi alaihi salatu wassalam, langsung sembuh seketika. Kemudian Nabi memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidak berbalik ke belakang. Lalu Ali bin Abi Thalib bertanya, minta kejelasan kepada Nabi alaihi salatu wassalam sambil membelakangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah semuanya harus aku perangi ya Nabi? Aku habisi semua? Nabi menjawab, wallahi la ayyahdiyannahu bika rajulan wahidan. Allah memberikan hidayah kepada seseorang lewat dirimu, lewat ajakanmu, ceramahmu, itu khairul laka min humrin na'am. Itu jauh lebih baik bagimu daripada unta-unta merah, daripada dunia seisi. Jadi berbahagialah antum jika lewat antum ada orang yang kenal sunnah. Lewat antum ada orang yang meninggalkan khamar, meninggalkan musik, meninggalkan rokok. Lewat antum ada yang masuk Islam. Itu lebih baik dari dunia seisi. Maka sekali lagi, perang di dalam Islam bukan tujuan. Maka detik-detik menjelang perang tawuran, Nabi pernah menasihati, la tatamannaw liqa'al adu. Jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Padahal tinggal nunggu jamnya. Mungkin tinggal beberapa menit tawuran perang. Nabi justru menasihati para pasukan, la tatamannaw liqa'al adu. Jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Artinya apa? Berharaplah perang tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Musuh pada masuk Islam. Itu tujuan utama. Jadi tujuan utama bukan perang, rampasan perang bukan tujuan utama. Wa mimma ya'ibuna bihil ulama, dan di antara yang dikritisi oleh para ulama adalah tafassuhul ulama'i fi ba'dil mubahat allati yataqawwawna biha ala dirasatil ilmi. Ulama bermudah-mudah dalam masalah mubah dalam rangka
mendapatkan kekuatan untuk belajar ilmu. Ini orang-orang zuhud yang kemarin kita bahas, mutazahid, mengkritik gitu. Mereka mengira bahwa mubah saja ditinggalkan, padahal makan yang cukup, istirahat yang cukup, minum yang cukup, agar apa? Agar nyaman ketika mencari ilmu. Apakah ini tercela? Tentu tidak tercela. Tapi bagi orang-orang jahil ini menganggap bahwa itu tercela. Jadi Muslim yang baik itu versi dia selalu lapar, selalu kurang tidur, selalu lemes, selalu penampilan tidak baik gitu. Ketika ini bukan maunya kita, tentu nggak masalah, sebagaimana awal-awal Islam, karena memang miskin. Tapi kalau ada, tentu jadi tercela. Uang ada bisa beli, tapi sengaja menjadikan dirinya kurang makan, kurang gizi, dan seterusnya. Tentu ini tidak baik. Nah, bagi orang-orang yang mutazahid, itu baik seperti itu. Wa kadzalika ya'ibuna jami'al mal. Begitu pula mereka mengkritik orang-orang yang mengumpulkan harta. Jadi menurut mereka nggak boleh mengumpulkan harta. Orang muslim itu harus miskin. Dulu pernah terjadi seorang sahabat yang berpendapat seperti itu. Masih ingat siapa namanya? Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau salah faham terhadap ayat walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata. Orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak. Maka emas dan perak itu nanti akan dipanaskan di Jahannam. Lalu akan disetrikakan ke punggungnya, ke wajahnya. Beliau lupa bahwa ayat itu ada terusannya. Wala yunfikunahu fi sabilillah. Tidak menginfakkan di jalan Allah, maksudnya tidak dizakati. Kalau dizakati yang masalah. Walaupun punya emas bertonton misalnya, tapi mengeluarkan zakat setiap tahun 2,5%, ya, tentu tidak tercela. Nah, dengan pendapat ini kan langsung ditarik. Abu Dzar yang waktu itu jadi gubernur langsung ditarik oleh Utsman, diberhentikan, karena memang itu salah. Walau fahimu makna al-mubah, seandainya mereka tahu makna mubah. Mubah itu apa sih? Yeah. La'alimu annahu la yudhammu fa'iluhu. Pasti mereka tidak akan mencela si pelaku mubah ini. Namanya juga mubah. Jalan mubah, makan agak kenyang, ya mubah, ya kan? Olahraga mubah. Bolehkah dicela? Ya tidak boleh. Yang tercela itu minum khamar, berzina, berjudi, mencuri. Nah, itu tercela. Adapun melakukan hal yang mubah tidak tercela. Gitu ya. Wa ghayatul amri anna ghairahu aula minhu. Nanti bahayanya orang seperti ini, karena memang jarang kan orang yang seperti itu melaparkan diri, sengaja dirinya berpenampilan yang kurang baik. Nanti orang seperti ini akan mencela orang lain, merasa dirinya lebih dari orang lain, gitu ya. Sedangkan para ulama tidak. Para ulama dengan ilmunya mereka tahu
bahwa betul dia tidak sering hadir di majelis ilmu misalnya, sekali-sekali saja misalnya, tapi dia berkeringat, dia capek, dia lelah dalam rangka mencari nafkah supaya anak istrinya tidak kelaparan. Ini keutamaan besar sekali. Allah uji dia dengan kemiskinan dan dia sabar. Kalau dia nggak berangkat untuk mencari nafkah, jadi kuli pelabuhan misalnya, ya, anak istrinya nggak makan, kelaparan. Kerja sehari habis buat makan sehari. Untuk mendapatkan 100.000, bahkan kadang-kadang cuma 60.000, 50.000, dia harus manggul beras ya sekian puluh kilo, penuh capek. Dia sabar, dia lakukan itu. Allah ampuni dosa-dosanya. Ini keutamaan besar orang seperti itu ya. Jadi keutamaan itu dalam Islam bukan hanya satu macam ya. Bisa dengan ilmunya, bisa dengan akhlaknya, bisa dengan kesabarannya, diuji oleh Allah seperti itu, macam-macam ya. Betul dia sulit sekali untuk hadir di majelis ilmu. Kenapa? Anaknya 6 masih kecil-kecil, nggak mungkin dibawa, nanti ganggu yang lain. Maka dia sebetulnya ingin hadir di majelis ilmu, tapi dia ngurusin anak. Suaminya bekerja cari nafkah ya. Belum tentu yang rajin ngaji itu derajatnya lebih tinggi dari dia, belum tentu. Allah Maha tahu ya kan. Antum kira para tidak ya. Bahkan ada yang bertemu dengan Nabi mungkin beberapa hari, kemudian pulang ke kampung halamannya, udah nggak ketemu lagi dengan Nabi sampai Nabi wafat. Sahabat bukan? Sahabat. Dijamin ampun apa tidak? Dijamin. Dijamin surga apa tidak? Dijamin. Padahal bertemu dengan Nabi mungkin beberapa hari, habis itu pulang ke kampungnya. Kan banyak seperti itu. Afayahsunu liman sallal laila ayya'iba ala man addal farda wa nama. Apakah orang yang setiap malam salat malam lalu dia mencela orang yang hanya melakukan salat wajib kemudian dia tidur, bolehkah dia cela? Tidak boleh. Bahwa dia punya keutamaan besar salat malam, tahajud, qiyamul lail, tapi tetap dia tidak boleh mencela orang yang tidur, tidak qiyamul lail. Kenapa? Dia sudah salat isya dan dia salat subuh. Kecuali nggak sholat isya, nggak sholat subuh, jelas itu tercela. Inilah ulama. Dengan demikian tidak akan mengecilkan orang lain. Beda dengan orang-orang yang mutazahid tadi, dikecilkan oleh dia. فَالْوَيْلُ لِلْعُلَمَاءِ مِنَ الزَّاهِدِ الْجَاهِلِ الَّذِي يَقْتَنِئُ بِعِلْمِهِ fayaral fadla fardhan. Maka tercelalah bagi orang-orang yang merasa zuhud itu tapi jahil itu, yang puas dengan ilmunya padahal dia tidak faham. Wa yaral fadla fardhan, dia menganggap sebuah keutamaan itu menjadi wajib, padahal sekedar utama. Yang mulai termasuk sholat tarawih, keutamaannya besar sekali. Wajib? Tidak. Ada orang tidak ikut sholat tarawih tercela? Tidak tercela, kecuali tidak sholat isya.
Nabi saja tidak mau mencela kepada orang yang setelah baca syahadat, ya Rasul, aku sudah baca syahadat, habis itu aku harus apa? Nabi menjawab, sholat 5 waktu. Hanya 5 waktu ya Rasul? Iya. Illa an tatawwa'a syai'an, kecuali kalau engkau mau menambah yang sunat-sunat, silakan. Enggak juga enggak masalah. Setelah sholat 5 waktu, apa ya Rasul? Puasa Ramadan sebulan dalam setahun. Cuman sebulan ya Rasul? Iya. Ila anta tawwa syai'an, kecuali kalau engkau mau menambah yang sunat, 6 hari di bulan Syawal misalnya, Senin Kamis misalnya, 3 hari setiap bulan misalnya. Orang ini mengatakan, aku nggak mau nambah ya Rasul, aku mau yang 5 waktu saja dan yang Ramadan saja, aku nggak mau lebih dari itu. Lalu orang ini pergi. Nabi memuji apa mencela? Memuji. Nabi memuji. Qad aflaha in sadaqa wa fi riwayatin dakhalal jannah. Kalau betul apa yang dia ucapkan, beruntung dia. Di riwayat lain dikatakan masuk surga. Nabi aja nggak mau mencela terhadap orang yang tidak mau ibadah sunnah, maunya yang wajib-wajib saja. Bagaimana orang-orang yang mutazahid ini lalu mencela? Dia ngukur dengan dirinya. Semua sholat sunat dia lakukan, semua puasa sunat dia lakukan. Bahkan kalau boleh lebih dari puasa Daud, tapi kan nggak boleh, haram. Kemudian ditambah lagi, melaparkan diri, menjadikan dirinya compang-camping misalnya. Nah, lalu dia mengukur orang lain dengan dirinya, ternyata orang lain rendah semua di mata dirinya. Nah, ini bahaya. Ini bahayanya. Beda dengan orang yang berilmu. Orang yang berilmu tidak menaikkan dirinya, tidak merasa dirinya lebih dari yang lain. Justru melihat orang lain melakukan sebuah kebaikan, kebaikan itulah yang dilihat. Sebagaimana Nabi merasa kecil di hadapan Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf ditawari keluar dari penjara, tidak mau keluar. Ditawari, dipersilakan keluar dari penjara, tidak mau. Nah, Rasulullah SAW ketika mengkisahkan kisah ini, beliau merasa kecil. Beliau ta'zim terhadap Nabi Yusuf. Padahal jelas Rasulullah jauh lebih mulia, lebih utama, lebih bertakwa, lebih berilmu dari Nabi Yusuf. Tapi melihat ada sebuah keutamaan Nabi Yusuf, beliau besarkan Nabi Yusuf, beliau kecilkan diri beliau sendiri. Sampai mengatakan, seandainya aku di posisi Nabi Yusuf di penjara, kemudian dipersilahkan keluar, tentu aku akan keluar. Betapa hebatnya Nabi Yusuf tidak mau keluar. Kalau aku mau, kan gak enak di penjara. Inilah Nabi kita Muhammad SAW. Begitu pula ketika ada syubhat yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim ragu dengan kebangkitan. Buktinya minta bukti kepada Allah. Yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mencari 4 ekor burung dan seterusnya. Dari kisah yang menakjubkan ini, ada selentingan di kafir Quraisy termasuk ahlul kitab bahwa Nabi Ibrahim ragu dengan adanya kebangkitan. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau Nabi Ibrahim ragu dengan kebangkitan, maka aku lebih ragu lagi. Itu. Aku ini siapa sih? Artinya beliau bela Nabi Ibrahim. Enggak mungkin Nabi Ibrahim ragu. Permohonan beliau yang akhirnya diperintahkan untuk mencari 4 ekor burung itu bukan karena beliau ragu. Ya beliau mohon saja, ingin diperlihatkan bagaimana yang sudah mati, yang sudah dicacak-cacak bisa hidup lagi. Dan Allah kabulkan permohonan beliau. Bukan berarti Nabi Ibrahim ragu. Kalau Nabi Ibrahim ragu, aku lebih ragu lagi. Ini luar biasa, Nabi Muhammad SAW. Fardun 'ala az-zahidi at-ta'allumu minal ulama, maka wajib bagi orang-orang zuhud itu, mutazahid itu, untuk belajar kepada para ulama, belajar ilmu. Fa idza lam yata'allam falyaskut
Kalau dia tidak belajar, diam. Diam. Ya. Dengan diam dia akan selamat. As-samtu najah. Kalau diam, insya Allah selamat. Orang yang tidak selamat itu karena dia tidak mau diam. Sementara berbicara dengan kebodohan, akhirnya tidak selamat dia. Muncul subhat karena itu. Kemudian beliau membawakan ucapan seorang alim, Malik bin Dinar. Malik bin Dinar mengatakan, inna syaitana la yal'abu bil qurra. Syaitan mempermainkan para qurra, para qori, para pembaca Al-Quran yang fasih, melantunkan dengan makhraj tajwid yang luar biasa, dengan keindahan bacaan yang luar biasa. Kata beliau, orang seperti ini mudah dipermainkan oleh syaitan. Kama yal'abu sibyan bil jauz, sebagaimana anak kecil mempermainkan mainannya, bolanya, ya. Dan barangkali antum masih ingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kebanyakan orang-orang munafik di kalangan umatku kelak adalah para qori. Qori pembaca Al-Quran yang menghabiskan waktu untuk tajwid, makhraj, panjang pendek, kemudian lantunan nada yang luar biasa, lalu tidak ada waktu untuk belajar tauhid, mana rububiyah, mana uluhiyah, mana asma wa sifat, salat yang benar, ruku' yang benar, sujud yang benar. Menghabiskan waktu untuk qiraah. Dan banyak nasihat para imam termasuk Syekh Sulaiman Ar-Ruhairi, jangan terlalu banyak menghabiskan waktu, apalagi mempelajari tentang mat. Ada mat tabi'i, ada mat iwat, ada mat jaiz munfasil, banyak sekali, sekian. Ada yang lebih besar dari itu. Ya tentu ilmu itu tidak salah, akan menjadi salah kalau kemudian tidak ada waktu untuk belajar tauhid, belajar manhaj, belajar bagaimana sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wal muradu bil qurra az-zuhad, dan termasuk di dalam qurra ini, para qari ini adalah orang-orang mutazahid tadi, orang-orang yang sok zuhud tadi. Wa hada ismun qadimun lahum ma'ruf, ini nama yang ma'ruf dulu, nama ini ma'ruf, istilah ini ma'ruf. Disinilah luar biasa iblis menipu kita atas nama Al-Quran, membaca Al-Quran lalu ditipu sehingga tidak ada waktu untuk belajar tauhid, belajar manhaj, belajar sunnah. Ya, walillahilham, bab ini, bab ke-9 sudah selesai. Ya, bab tentang zuhud dan ahli ibadah yang tertipu oleh iblis. InsyaAllah nanti kita lanjutkan bab ke-10, sufi, tasawuf, ya, tipuan iblis terhadap kaum sufi, yang dimana tidak ada di zaman Nabi kaum sufi itu. Ya, ada pertanyaan? Sambil nunggu maghrib.